Langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota Syederlen, kembali bersama saya Vira. Dan tentunya di pukul 10 hingga pukul 11 nanti kita bakalan ada dalam program Dialog Interaktif Ramadan Serambi Spiritual kerjasama Radio Serambi FM dengan KWPSI Aceh. Nah, Syederlen, insya Allah hari ini kita bakalan membahas mengenai hikmah diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Untuk itu, Syederlen sudah hadir narasumber kami di kesempatan hari ini, ada Ustadz Zul Arafah. Marilah, Ustadz juga merupakan pimpinan Majelis Zikir Arafah Aceh. Marilah kita sapa terlebih dahulu Syederlen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di kesempatan hari ini Ustadz? Alhamdulillah, ini bi khair. Tamam kuis yauman, alhamdulillah. Iya. Dan semoga kita bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa kepada Syederlen di kesempatan hari ini. Dan terima kasih Ustadz sudah hadir di studio Serambi FM di kesempatan hari ini. Sama-sama. Iya. Nah, baik Syederlen, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di sini seputar tema kita hikmah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, bisa langsung melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 20. Dan juga Syederlen, Anda juga bisa mendengarkan via streaming di live streaming di www.serambifm.com. Dan juga Anda bisa menyaksikan langsung talk show ini di live Facebooknya kami, di Facebook Serambi FM Banda Aceh. Dan nanti kalau misalkan Anda mau berkomentar juga bisa. Dan bila berupa pertanyaan, nanti insya Allah akan kita diskusikan bersama Ustadz yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk mengawali perbincangan kita di pagi hari ini, langsung saja Ustadz kita bahas mengenai hikmah diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Silakan Ustadz. Alhamdulillah birabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Suatu karunia yang sangat besar sekali. Maka itu pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, lan tadilu abada. Kita tidak akan sesat dunia akhirat. Kita akan bahagia, sukses, kita akan berkah, kita akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Maka itu berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, kita berpegang teguh dengan omongan manusia, WhatsApp, media sosial, yudiluka ansabilika, menyesatkan kita dari jalannya Allah. Maka itu kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, ingin selamat, ingin masuk dalam surganya Allah, maka ikuti aturan-aturan mainnya Allah yang telah ada dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187, dimulai dengan 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas di situ. Maka itu kita sudah diperintahkan. Puasa itu wajib hukumnya, ada sunnahnya. Senin Kemis, 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Hijriah. Sholat wajib, ada sunnahnya, Qabliyah, Ba'diyah, sholat tarawih malam. Zakat wajib, ada sunnahnya, sedekah, wakaf, hibah. Nah, haji wajib, ada umroh. Maka itu alhamdulillah Allah wajibkan. Dan itu perintah. Wajib itu perintah. Minal a'la ilal adna, minal khaliq ilal makhluk. Itu disebut dengan wajib. Itu namanya tofdon. Tofdon, minal khaliq ilal makhluk. Jadi panahnya ke bawah. Vertikal. Iya, ke bawah. Tofdon. Ya, jadi wajib. Kutiba alaikumusiyam, wajib, diwajibkan. Nah, kalau sunnah beda. Kalau sunnah ini minal makhluk ilal khaliq. Minal makhluk ilal khaliq, ke atas panahnya. Buttons up. Button up. Kalau yang tadi wajib top down. Kalau sunnah ini enggak button up. Sunnah ini adalah keikhlasan, kerelaan, keridoan seorang hamba mengabdi kepada Allah. Maka itu di bulan suci Ramadan ada sholat tarawih. Ada yang 8 silahkan, ada yang 20 silahkan. Karena sunnah itu adalah keikhlasan, kerelaan, keridoan, kesenangan seorang hamba mengabdi. Dia sedang 8 rakaat, ikhlas, ya udah 8. Jangan dipaksa 20. Enggak ikhlas akhirnya sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita beribadah itu dengan ikhlas. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semata-mata mencari ridhonya Allah. Segala aktivitas kita dari pagi sampai sore, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semata-mata mencari ridhonya Allah, insya Allah berpahala. Kalau tidak, sia-sia. Kita ke kantor cari rezeki,
semata-mata mencari ridhonya Allah. Kita ke pasar, kita bekerja, kita kemanapun aktivitas kita, atau kita jualan, semata-mata hanya mencari ridhonya Allah, maka itu berpahala. Maka itu di bulan suci Ramadan ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Dan ini perintah, dan perintah itu panahnya dari atas ke bawah, top down. Jadi harus kita lakukan. Nanti ada sunnahnya. Nah, jadi sunnah itu untuk apa? Sunnah itu tujirul wajib, melengkapi kekurangan pada yang wajib. Yang ketiga tukmil, menambali. Contoh, misalnya baju kita koyak, kan? Kita tambali. Contoh, kita sholat tadi subuh, ketika kita sholat kita menghayal dalam sholat, dapatlah kita 70% atau 60%. Nanti kita tutup dengan ba'diyah qobliyah, sholat sunnah, sholat tobat, sholat hajar. Jadi yang ketiga, untuk apa fungsi sunnahnya? Fungsi sunnah ini adalah membayar masa lalu. Masa lalu kita nggak pernah sholat. Waktu SMA, waktu kuliah suka mejeng di mana-mana. Puasa pun jarang kita. Makanya kita perbanyak, tutupi dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah ini. Tutupi. Membayar masa lalu. Yang dulu kita nggak pernah melakukan yang wajib. Maka itu perbanyak melakukan yang sunnah. Mudah-mudahan puasa yang diwajibkan oleh Allah dengan banyak puasa Senin Kemis 13, 14, 15, puasa Daud, insya Allah bisa menambali kekurangan pada yang wajib. Begitu indahnya. Dan alhamdulillah kita hari ini masih diberikan umur panjang oleh Allah, bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Sementara ayah ibu kandung kita, kakek nenek kita, kakak adik kita, bahkan istri kita, suami, mertua, menantu, anak, mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Mereka sudah berada di alam barzah, dan mereka tidak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang semestinya kita sahur bersama istri, suami, ayah, ibu. Tapi mereka sudah tidak ada lagi. Dan itu alhamdulillah Allah masih beri kepada kita kesempatan bertobat sebelum ajal menjemput kita. Itulah kita diperjumpakan dengan Ramadan tahun ini. Maka itu jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Boleh jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Karena setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan. Tapi ingat kata Allah, suatu saat nanti, suatu masa nanti, kalian akan meninggalkan Ramadan untuk selama-lamanya. Karena kita tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Karena kita ciptaan Allah. Maka itu kita ini kan manusia. Manusia itu bahasa Arabnya al-insanu. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. 65 kali dalam Al-Quran. Al-insanu dari kalimat nasya yansa. Nasya yansa itu naun sorob. Kalau di al-lughah Arabi ada namanya naun sorob. Kalau bahasa Inggris itu grammarnya. Jadi al-insanu dari kalimat nasya yansa, artinya forget, artinya forgot, artinya lupa. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan manusia namanya. Berarti dia malaikat, makhluk halus. Nah, makanya kita manusia disebut manusia karena al-insan makanul khata' wa nisyan. Makan itu tempat, khata' itu kesalahan, nisyan kelupaan. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan suami kita namanya. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan istri kita namanya. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan pimpinan kita namanya. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan karyawan namanya. Maka itu alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada kita bulan suci Ramadan diwajibkan. Mudah-mudahan insya Allah 1 bulan penuh ini kita akan dididik sama Allah. 1 bulan penuh kita akan dibina, di ospek, di pesantren kilatkan, jatahnya 1 bulan. Hikmahnya itu 1 bulan. Tapi faedahnya sampai 11 bulan ke depan. Ya, 11 tahun ke depan. Ya, 11 bulan ke depan. Efeknya luar biasa itu. Makanya nanti kita akan coba membahas apa itu Ramadan. Kita akan bahas apa itu Ramadan. Iya, Ustaz. Dan mengenai hikmah sendiri, Ustaz, apa yang bisa kita ambil dari Ramadan ini sendiri, Ustaz? Luar biasa hikmah Ramadan ini. Membuat seseorang itu semakin dekat dengan Allah. Hikmahnya itu sangat besar ya. Membuat orang itu bertobat, membuat orang itu hijrah. Hikmah itu luar biasa itu. Pengaruhnya besar Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah bulan tobat, bulan ampunan, pintu surga terbuka, neraka Allah tutup, amal berlipat ganda, doa-doa mustajab. Maka hikmah itu luar biasa, banyak sekali. Makanya kalau kita bahas hikmah itu nggak habis-habisnya hikmah Ramadan. Efeknya itu membuat seseorang itu la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hikmahnya itu agar kita itu 1 bulan penuh itu dididik, dibina, di ospek, di pesantren kilat, kan digenjot, dibakar oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa setelah Idul Fitri. Jadi hikmahnya jangan lihat nanti pertengahan Ramadan nggak ada jawabannya. Jangan lihat 20 Ramadan nggak ada. Jatah dididik, jatah dibina, jatah di pesantren kilatkan, jatah digenjot, dipres, dibakar, itu jatahnya 1 bulan. Jadi hikmahnya nanti akan muncul setelah ba'da Idul Fitri. Makanya dibilang Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri? Idul kalimatnya daripada ada ya'udu. Artinya back to basic. Ada ya'udu, Idul Fitri. Dari kalimat ada ya'udu artinya kembali. Fitrah suci, bersih, bening, seperti air yang turun dari langit ke bumi, ke lembah, ke sungai, mengalir sampai terakhir mengalirnya ke samping rumah kita, ke got. Kotor, jorok, bau, jijik, kan? Lalu kembali ke langit, kembali fitrah. Kembali dia suci, bening. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kita lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, bening. Abu abahu, bapak mamaknya lah yang membuat dia Nasrani, Majusi, dan Yahudi.